Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bu Ika Septiana Windy Antari, SSI MStat. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Rediata Madiah dengan NIM 402200183 dari Prodi Perbankan Syariah IAIN Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Pengaruh Promosi dan Pemahaman Masyarakat tentang riba terhadap minat bertransaksi di bank syariah. Saya akan membahas 3 poin bahasan. Yang pertama pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang terakhir metode penelitian. Untuk latar belakang penelitian ini dilandasi oleh 2 landasan. Yang pertama idealis dan realistis. Di Indonesia, khususnya di Desa Ngampel, masih jarang ditemui nasabah yang menjadi nasabah bank syariah. Masih banyak di bank konvensional dan pemahaman tentang riba masih kurang. Dan untuk landasan realistis, berdasarkan pengamatan, peneliti mengamati masyarakat di Ngampel, terlihat sebagian banyak dari masyarakat belum mengenal bank syariah dan tidak mengetahui apa arti tentang riba. Dikarenakan promosi dan perluasan bank syariah di Desa Ngampel masih kurang dan sosialisasi tentang riba ke masyarakat juga belum ada. Di penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apakah promosi berpengaruh terhadap minat bertransaksi di bank syariah? Yang kedua, apakah pemahaman masyarakat tentang riba berpengaruh terhadap minat bertransaksi di bank syariah? Yang ketiga, apakah promosi dan pemahaman masyarakat tentang riba berpengaruh terhadap minat bertransaksi di bank syariah? Dan untuk tujuan penelitian ini untuk mengetahui promosi berpengaruh terhadap minat bertransaksi di bank syariah. Kedua, pemahaman masyarakat tentang riba berpengaruh terhadap minat bertransaksi di bank syariah. Ketiga, mengetahui pengaruh promosi dan pemahaman masyarakat tentang riba berpengaruh terhadap minat bertransaksi di bank syariah. Untuk manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu teoritis dan praktis. Untuk teoritis, semoga penelitian ini dapat menjadi pijakan atau referensi untuk penelitian selanjutnya dan untuk kajian lebih lanjut. Dan untuk praktis, semoga penelitian ini membawa manfaat kepada bagi penulis dan pembaca. Semoga penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang baru. Dan untuk bank syariah, semoga penelitian ini dapat mendorong bank syariah lebih meningkatkan promosi dan mensosialisasikan tentang riba kepada masyarakat agar bank syariah dikenal luas. Untuk landasan teori, yang pertama ada promosi. Promosi adalah komunikasi pemasaran yang meyakinkan, mempengaruhi, dan meluaskan sasaran pasaran di suatu perusahaan. Dan untuk pemahaman masyarakat, yaitu suatu fase atau proses yang mencapai suatu tujuan tertentu. Sekelompok orang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan aturan yang berbeda yang siap untuk diikuti. Untuk minat, ada kecenderungan hati, kerinduan yang kuat, dan sesuatu. Seseorang mengembangkan minat karena ia tertarik pada sesuatu dan merasa bahwa hal itu bermanfaat dan berguna bagi kehidupannya. Untuk riba didefinisikan sebagai mengambil uang ekstra dari modal atau aset sebagai keuntungan pribadi. Dan jenis-jenis riba ada 4, yaitu riba qard, yaitu artinya adalah suatu manfaat yang diisyaratkan kepada yang berhutang. Yang kedua, ada riba jahiliyah. Di sini pembayaran akan ditambahkan dari pokok pembayaran dikarenakan yang meminjam tidak membayarkan pada tepat waktunya. Yang ketiga, riba nasi'ah. Di sini pembayaran akan dilebihkan yang diisyaratkan oleh yang meminjamkannya. Yang keempat, ada riba fadl. Di sini ada menukarkan barang sejenis dengan jumlah yang banyak, dikarenakan yang menukarnya menghendaki demikian. Dan ada ciri-ciri bank syariah. Yang pertama, biaya yang disepakati bersama pada saat perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah mana yang besarnya dapat ditawar dan
tidak ditetapkan. Dan yang kedua menggunakan nisab bagi hasil. Yang ketiga ada akad pembiayaan proyek bank syariah menggunakan keuntungan aktual. Yang keempat, pengarahan dana masyarakat dalam bentuk simpanan. Yang kelima, DPS berfungsi untuk mengawasi operasional bank dari perspektif syariah. Yang keenam, ada fungsi kelembagaan bank syariah yang berfungsi penghubung antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan dan fungsi amanah. Dan untuk fungsi dan peran bank syariah yang pertama, bank Islam dalam profesional investasi dapat mengawasi investasi uang nasabah. Investor bank syariah dapat menginvestasikan uang mereka sendiri atau uang yang diberikan oleh nasabah. Dan yang ketiga, bank syariah dapat melakukan operasi perbankan reguler yang sebagai penyedia layanan dan aliran pembayaran. Untuk penelitian terdahulu, yang pertama ada Nur Haida Gama Pratama Toto Soekarnoto Widiawati tahun 2021 yang berjudul Pengaruh Pemahaman Masyarakat tentang Riba terhadap Minat Bertransaksi di Bank Syariah. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman masyarakat tentang riba terhadap minat bertransaksi di bank syariah. Yang kedua ada Oktarina Juwita Rahmawati Nur Ajiza pada tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Tingkat Pemahaman Masyarakat tentang Riba terhadap Keputusan Menjadi Nasabah di Bank Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS Atta Madani Cikarang, menunjukkan hasil penelitian bahwa tingkat pemahaman masyarakat tentang riba berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah. Yang ketiga ada Muhammad Iqbal Abdul Hamid Masturat pada tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Motivasi Perilaku dan Pemahaman terhadap Keputusan Masyarakat dalam Memilih Bank Syariah di Aceh, Tamiang. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan masyarakat dalam memilih bank syariah. Untuk rangka berpikir terdapat hipotesis yang pertama ada H1 terdapat promosi berpengaruh terhadap minat bertransaksi dan H0-nya promosi tidak berpengaruh terhadap minat bertransaksi. Yang H2 ada pemahaman variabel pemahaman riba yang H1 pemahaman riba berpengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi. H0-nya pemahaman riba tidak berpengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi di bank syariah. Dan untuk H3 ada promosi dan pemahaman riba berpengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi di bank syariah. Yang H0-nya ada promosi dan pemahaman riba tidak berpengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi di bank syariah. Untuk metode penelitian terdapat definisi operasional variabel penelitian. Peneliti akan membagikan angket berupa pertanyaan mengenai promosi bank syariah dan pemahaman masyarakat tentang riba di desa Ngampel. Yang terdapat indikatornya pertama variabel promosi, indikatornya yang pertama periklanan, penjualan pribadi, promosi, penjualan, dan publisitas. Dan untuk variabel pemahaman riba terdapat indikator pengertian riba, jenis-jenis riba, faktor mempengaruhi pemahaman riba, dan peralangan riba. Untuk variabel minat terdapat indikator yang pertama ada perhatian dan kesadaran, yang kedua sikap, yang ketiga perasaan senang, ada keinginan dan sukarela. Dan untuk populasi dan sampel, populasi yang digunakan terdapat sebanyak 3.653 orang dan sampel yang diambil sejumlah 97 orang. Dan untuk jenis dan sumber data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan sumber data primer. Untuk metode penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, yaitu dengan membagikan kuesioner kepada masyarakat, dan jika sudah diambil datanya akan diuji validitas dan reliabilitas apakah data ini valid atau layak digunakan, dan kemudian diolah sebagai pada pengolahan data. Yang pertama ada asumsi klasik. Asumsi klasik diuji beberapa uji. Yang pertama uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan linearitas. Dan untuk uji hipotesis regresi linear berganda ada uji T dan uji F. Sekian presentasi pada kesempatan ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.